ارجعي إلى
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin wal hadirat jamaah Tazkiratul Maut yang akan dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Itulah tadi kita dengarkan bersama pembacaan kalam ilahi yang diantarkan oleh qori kita Ustaz Muhammad Tasir bin Tudek dengan suara Masya Allah. Mudah-mudahan dengan pembacaan kalam ilahi tersebut akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kepada Ustaz Muhammad Tasir, saya mewakili keluarga almarhum mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Hadirin wal hadirat jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah akan dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Dan sekarang kita melangkah ke acara yang ketiga, hikmah Tazkiratul Maut yang dirangkaikan dengan pembacaan doa yang dibawakan oleh Bapak Ustaz Ajuddin Sinyo. Kepada Bapak Ustaz dengan hormat tafadhol. Saya tadi sore ceramah di acara pertama tadi sore juga begitu disimpan di mimbar. Saya tidak mau di mimbar, saya tidak mau di penjara. Kalau di mimbar orang pendek tidak cocok, tinggal leher malu keluar. Kalau kayak Ustaz tadi korek cocok kalau tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang penghuni surga, ibu-ibu ya, bapak-bapak saya tidak dengar suaranya. Tandanya jujur yang tanda beriman sini ibu-ibu, walaupun saya bapak-bapak, karena memang landasan ayat wa idza witum bitayyatin fahayyu bi'ahsana minha aw rudduha. Apabila diberi penghargaan berupa salam, maka tolong mendengar jawabnya besar. Yang besar kan ibu-ibu, makanya penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bapak ibu penghuni surga. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ungkapan yang tepat, inna lillahi raji'un. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, alladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. La haula la quwwata. Jamaah berbahagia, pada malam ini tajiyah pertama sekaligus terakhir. Berarti ceramah saya, mudah-mudahan kita ini capek enggak? Dah, Bu, capek enggak? Bapak-bapak, bapak-bapak yang suaranya para mentongki. Kalau begitu saya ceramah, izinkan ceramah saya 11:30 selesai. Bisa enggak? Saya tidak bisa. Pertama-tama bahwa kita ini pasti mati. Ada 2 tempat yang disunatkan mati, sunnah. Kalau 2 tempat ini lantas minta, mati kafir. Ya memang 2 tempat kata Nabi kalau siapa minta ini sunnah matinya. Pertama, di saat akan berada Makkah dan Madinah disunatkan minta mati. Boleh. Yang kedua, minta meninggal bulan suci Ramadan di kampung kita. Makanya orang yang meninggal bulan suci Ramadan beruntung. Alhamdulillah. Ibu mau mati bulan suci Ramadan? Saya tanya. Oh, anak masih kecil. Oh. Saya mau tanya. Bu, seandainya Allah tidak jujur, lantas memperlihatkan amal kita, tidak ada orang tinggal di dunia. Di dunia ini cuma 1 nikmat Allah turunkan. 100 yang Allah turunkan rahmat, cuma 1 tembus. Ini nih banyak. Apalagi kalau diperlihatkan yang 99, siapa mau tinggal di dunia? Betul Bu? Betul? Mau kita katakan? Ibu-ibu, manusia yang sudah hidup pasti takut mati, jangan apa?
Kalau kenapa saya tanya ibu kali ini di depan saya? Malam ini Nabi menjelaskan setiap kalau ada majelis ilmu jutaan ribu malaikat hadir. Dan di dalam itu ada satu pencabut nyawa. Israel saat ini ada. Dia mulai shooting lagi. Siapa gelombang kedua lagi? Terutama yang pakai kacamata yang kurang jelas itu. Ada Bayong sih, Bayong sungguh memang kacamata. Kenapa bu? Tertawa obat. Saya demi Allah dari malam pertama sampai malam ini tajia baru 2 kali. Habis sebelum puasa tiap malam berteriak. Betapa susahnya tiket mati Ramadan. Kenapa? Azab kubur aman. Ustaz kalau itu saya mau mati Ramadan karena banyak utangku. Kalau bunuh diri mati konyol. Asalkan Allah yang panggil. Ibu, kalau sudah 50 tahun berarti kayak Ustadz ini, Pak Imam ini sudah tidak lama-lama semua. Biar sebuah punah model terlalu normal lagi. Kalau sudah dia banyak siti wasabi, banyak sabi wasiti. Umur umatku antara 60 sampai 70. Kalau di atas itu, kalau 60 lebih meninggal itu sudah ada bonusnya. Tidak sampai 60 meninggal diskon. Biasa beli pakaian sekarang kan diskon banyak toh? Iya, mati juga begitu diskon. Oleh sebab itu sekalian ibu, kalau usia sudah 60 Ustaz pesan, biar 50 sudah pesan apa? Persiapan mati. Saya ngeri. Kenapa? Karena kita kalau masuk di kubur, astagfirullah, tidak ada yang temani. Adakah temanmu, adakah keluargamu, adakah hartamu selain amalmu? Adakah pojeromu, adakah alfarmu, adakah inovamu selain amalmu? Saat itu baru penyesalan, ya Allah, bawa terus ke dunia, ya Allah. Di saat kita masuk di kubur baru penyesalan nampak. Kenapa selama ini kalian hanya berfoya-foya? Usia yang disampaikan 60, lebih banyak HP. Pernah mati nak rontok mereka. Bu, ibu sadar enggak? Kalau sudah 40 sudah ada tanda kematian. Demi Allah saya ngomong bapak-bapak yang hadir. Kalau ini sudah terganggu tidak lama maka mati. Pokoknya saya hantam memang malam ini. Jarak kok. Kalau sudah ini terganggu, kurangi penampilan. Jangan mati tidak lama itu. Saya serius ini. Ibu, perbaiki. Kalau sudah 40 tahun, sudah ini. Susah dibedakan mana muka mana belakang. Allahu Akbar. Susah bedakan mana istri mana mertua. Bapak, masih bedakan istri dan mana mertua? Ini Pak Boten di kucing. Kalau sudah tidak dibedakan bu, ibu, pertama, saya ingatkan pertama. Hanya 2. Apa Nabi bilang kalau mau selamat di kubur hanya 2. Pasti masuk surga. Dengan mana? Pertama, bainal lahyi bainal. Pertama, jaga antara ini dan ini. Apa itu? Apa ini? Bainal rijlaihi, jaga antara paha dengan paha. Siapa orang ini kalau dia tutup neraka, terbuka bukan neraka. Bu, paham? Apa? Apa ini? Mulut. Dagu. Kalau ada gejala jantung dulu di belakang, mati kayak itu duluan. Ibu, banyak orang masuk neraka mulut.
Betul Bu? Makanya lisan itu berbahaya. 3 lapis. Bibir. Coba baru salah lagi. Jangan tertawa yang pakai gigi palsu. Trauma ke saya. Saya serius kamu. Pernah tatur gigi palsunya berboton dalam poe. Ibu, mau selamat dikubur? Singkat, jangan mulut. Kalau tetangga tidak aman demi Allah, walaupun tiap malam tahajud neraka tempatnya. Bukan kan? Duriban alaihi mutillatu ainama sukifu. Di mana saja kalian berada, tidak ada harga diri, tidak dihargai kecuali 2, illa bihamli minallah. Jaga salatnya bagus-bagus antara hamba dengan Allah. Jangan coba bolong-bolong salatnya alias tuh. Allah sudah mengatakan, masalah kunci sekar, apa yang membuat kalian masuk neraka? Kalau alam yusami, saya masuk neraka dulu tinggal di borong, orang nyakut. Penyebabnya masuk neraka karena malasan. Dia bapak, masuk neraka karena malasan. 1 minggu 1 kali salat apa itu? Ibu hamil suaminya kutu. Kutu balala, kutu baru balala lagi. Ibu, suami yang malas salat, cari suami bang. Kenapa salah? Suami itu menjadi arijal kaum menalan pemimpin, mengayomi, menyenangkan, bukan menjengkelkan. Pak, suami ini perlu diganti. Kenapa Bu? Salah cara. Kenapa nggak pesan mama nak? Bapak, sebaliknya. Seorang istri malas salah. Ternyata yang tukang sini banyak bapak-bapak yang iji ikatan jodoh Indonesia ya. Biasa tukang jodoh ibu-ibu di sini deh bapak-bapak. Dan sekarang Ramadan perkembangan yang tukang bungkus kue bukan ibu-ibu bapak-bapak. Coba bagi harus buka di masjid. Saya tidak mau. 8 tahun jadi 01. 8 tahun ketua ministri. 8 tahun. Sama-sama turun dengan Pak Jokowi. Saya mau ke pasangan. Dia digaji, saya pejabat Allah. Dia digaji. Apa? Saya amati. Ternyata yang tukang bungkus kue bukan ibu-ibu. Apa? Kenapa bapak-bapak tidak enak lihat sama saya ini? Berarti saya ceramah ya? Betul ke saya? Betul tidak? Kenapa suami tukang bungkus kue, istri kutu? Maka istri ini perlu bagaimana saja? Istri yang malas, suami neraka. Nabi bilang seorang istri yang malas, suami tanpa. Biar ini 7 hitamnya. Sujud 1, 2, 3, 4. Oh, tak butuh itu. Tapi kalau dia rajin salat, istri juga rajin salat, mantap. Tapi sayang, istri sudah kutu, pakai pakaian tipis lagi pergi pengantin. Suami pakai jas enak, istri pakai baju tidak rongkar, transparan lagi, tidak lihat barang bagus. Kenapa berdosa? Kita lihat berdosa, tidak melihat mubasir. Serba salah Pak. Saya serius. Saya ceramah di apa? Di mall. Yang sebut nah. Wih, Ustadz hari Jumat salat datang. Dah.
Semua begini roknya. Wow. Saya bilang, kenapa? Coba kata Ustaz, kenapa Ki? Tidak apa? Ustaz, kenapa Ki? Saya bilang, Ustaz manusia biasa. Cocok? Saya bilang, yang ceramah ini bukan guru tak kiai harus dibaca, aja di sini. Lari mobil masih bagus. Saya serius sekali. Saya bilang, kenapa? Tolong ditutup di saya tidak konsentrasi ceramah. Ambil pakaian ke tutup. Itu baru cocok. Saya bilang, satu kali undang tidak boleh begitu, harus yang panjang-panjang begitu. Panjang ke 1 jengkal Pak. Sini tarik, sini naik. Sini tarik. Dia pakai ini. Saya bilang, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini ya sekarang ibu-ibu. Dan saya mohon perbaiki Bu hubungan tak tetangga, suami, perbaiki ini, jaga mulut. Saya katakan tadi ceramah buka puasa. Kalau mulut sudah aman, aman. Tapi kalau ini tidak aman, demi Allah neraka tempatnya. Satu mau tidak mau cocok dengan tetangga, neraka tempatnya. Kalau sudah 40 tahun, perbaiki salat dan perbaiki tetangga. 2 saja. Salat bagus, tetangga bagus, aman. Apa lagi? Apa alasan Allah nak pertama ke neraka? 5 waktu, oke? Ke suami, oke? Tetangga aman. Betul? Cocok. Aman salat. Woi, ini orang mati, orang hidup saya tanya ini. Jangan orang mati. Bu, aman. Ya selalu disakiti suami apa istri? Selalu disakiti di rumah tangga. Disakiti suami apa istri? Disakiti. Tidak ada. Ini muka penghuni neraka ini. Masa tidak ada, tidak ada salah. Tidak pernah disakiti, satu kali tidak pernah. Bicara kah, tinggal aku kah, tidak pernah. Tadi bilang tidak ada, biasa-biasa lah menjawab. Ibu, satu. Kalau ini sudah aman, Nabi bilang apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Ini hadis muttafaqun alaih nomor kedua. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fakir dhaifa. Apa itu? Kalau mau bagus dari tangga, hargai tamu. Ini 2 ini. Kalau ini sudah bagus Bu, tapi tetangga itu 40. Kalau ini sudah kita jaga, aman. Kenapa Ustaz? Kalau kita sudah saling menghargai, sepakat tahu, ibu tidak mau disakiti, jangan sakiti teman. Ibu tidak mau disinggung, jangan singgung teman. Cocok. Kalau kita cubit, sakit, teman cuma sakit. Kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seorang kecuali dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Masa cintai diri sendiri sakit orang? Kalau ibu tidak mau digosip, ibu jangan gosipkan teman. Cocok? Cocok? Biar ibu tahajud tiap malam, duha tiap Senin Kamis. Tapi kalau ini tetangga tidak bagus, Allah saja tidak beri untuk memaafkan. Tapi Allah menciptakan hamba, tapi tidak beri melari untuk memaafkan. Tidak bisa. Bahaya dosa manusia. Makanya saya paling takut dosa sesama manusia. Kepada Allah gampang. Pernah kita berbuat maksiat sebagai anak muda, pernah berzina kecil, tobat selesai, aman. Ya. Tapi kalau tetangga tidak, ya Allah ampunkan saya, tidak, minta maaf memang baru aman. Maka saya mohon itu yang paling berat. Tapi itu dan Ramadan pun tidak akan memaafkan, tidak terima amal ibadah kalau tetangga tidak aman. Ibu aman dengan tetangga toh? Dengan orang tua? Mertua perempuan? Bicara baik-baik. Kalau mertua perempuan itu hasil evaluasi saya waktu saya pergi bawa jamaah haji, saya tahu ternyata banyak ibu tidak cocok mertua perempuan. Mertua laki-laki aman, perempuannya dedah. Saya bilang, Bu, saya pesan istri saya, kalau berani orang tua datang tidak cocok pasti diganti. Hari ini saya ganti, besok ada pengganti. Betul Bu? Sekarang jangan lagi. Betul Bu? Jadi saya harap jangan orang tua, kakak kandungku. Kalau tidak cocok pasti saya ganti. Maka bapak jangan takut istri kita. Kalau tidak cocok ganti. Kenapa? Bukan Bu. Oh,
ibu terima jadi. Orang tua nak kasih lain, tak bisa kan? Ibu, cek bajiki. Sudah kasih kuliah kerja, habis kerja dikasih menikah. Ibu terima gaji, betul? Baru ibu, anaknya cintai, mertua nak cini. Tai, mana kau tidak marah bapaknya? Betul bu? Betul. Sadarlah bu, sadarlah. Kenapa? Orang tua kandung sama hukumnya orang tua mertua sama 50-50. Neraka tempatnya kalau tidak cocok. Makanya saya bu, terus terang saya mohon tabe. Orang tua jangan disakiti. Saya pengalaman mertuaku meninggal laki-laki tinggal perempuan. Saya bina pertama apa binanya? Mama ada syarat? Iya, cuma tidak tahu mengaji. Saya bilang mati. Ustaz punya mertua tidak tahu mengaji. Saya bilang main-main, kalau saya tahu begini ganti mertua baru. Ya bu, tidak hampir 10 tahun saya berdoa. Karena apa? Saya tanya, kenapa tidak mengaji? Tidak, dia mama keras kepala karena tentara atau bapakku meninggal tidak tahu mengaji. Saya berdoa, ya Allah, ya mukallibal qulub, sabitkan doa Allah di istiqamah ya bu. Robalah sifat mertuaku yang keras jadi lembut. 10 tahun saya ajar pintar mengaji. Meninggal usia hampir 80 sudah pintar mengaji. Berapa kali tamat? Apa? Yang hebat siapa? Maka cari menantu ustaz. Ustaz. Ini ustaz orang Bima ini. Sudah berapa anak? Baru 1. Aduh. Bu, saya juga promosi. Tapi siapa orang yang punya menantu menghafal 70 keluarga masuk surga tanpa hisab? Hafal di bawah ibu. Bukan anak tidak, menantu cari ustaz. Bukti. Mertua aku pintar mengaji. Untuk menantunya ustaz. Saya kasih air tiap pagi. Tidak tahu mengaji gampang. Lain. Apa pintar mengaji? Makanya ibu kalau mau mengaji, saya kasih air itu salah pintar. Saya tidak bersih. Yang penting mengaji, tidak mau mengaji jangan kasih. Terakhir penutup ceramah saya. Ustaz sudah terakhir jaga salat. 2 saja cara ini. Kalau ini sudah bagus, tetangga aman, suami aman, tidak sakit hati, tidak pernah disakiti. Jujur, tojeng. Bapak, selalu disakiti istri. Tapi tidak ada istrinya. Sok tacok lagi. Tidak ada istrinya. Coba bapak. Ustaz kenapa sakit hati? Jangan diragukan, istri sekarang berpengalaman. Biar simpan dompet di mana saja tetap didapat. Apa? Itu yang suara besar saya curiga itu. Ibu, kata suami, Ustaz, istriku pintar sekali. Pegawai, pejabat, bukan Ustaz. Dia sekolah, kalau pintar. Biar saya simpan di mana? Apa? Berarti istri hidung apa? Tikus itu. Jadi ibu, setelah itu jangan salat. Ingat Ki, di hadapan Allah pertama salat. Kalau salat sudah aman, suami aman, tidak disakiti. Betul? Bapak. Suami istri tidak sakiti. Bicara baik. Disakiti tidak? Coba dengar. Ibu main arisan yang kasih uang suami, naik arisan alhamdulillah tidak bilang-bilang. Saya tanya dulu, tadi sakit siapa? Kenapa orang tahu dia ini? Ibu main cicing, suami tidak tahu, bulan depan ditagih yang bayar. Oh, istri itu
perlu diganti. Istri ada 3, menyenangkan. Bu, istri suasana, istri singgah istri bawa bencana. Yang mana sini masuk? Bawa bencana. Istri cuci pakaian dapat uang di kan. Oh, Nabilan dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian. Mau lihat sapi di sini, Ibu, hanya 2 saya tetapkan. Tetangga Allah, 2 saja tadi ayat surat Al-Imran ayat 112 itu rujukan saya. Illa bihablillah hablun nas. Ya kamu selamat, suami istri tetangga aman, kepada Allah aman, insyaallah surga depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu. Wa aqim lahu wasmatahu bis. Wa abdil daral khairan wa khairan khairan. Wa jawjal khairan jan wa fitnatil kam wa adab. Ya Allah ya Rahman Rahim. Di malam pertama sekali terakhir atas meninggalnya almarhum Ruslan bin Badru Tari, beliau meninggalkan semua keluarga. Kami mohon ya Allah, jauhkanlah azab kubur ya Allah, jauhkanlah azab kubur ya Allah, jauhkanlah azab kubur ya Allah. Jadikanlah kuburan dari raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga ya Allah. Luaskanlah kuburan sejauh batas memandang ya Allah. Angkatlah derajat di sisimu ya Allah. Keluarga ditinggalkan, berikan ketabahan, berikan kesabaran, berikan keikhlasan. Kami hamba mohon semoga kumpulkan mereka semua di surga Jannatul Firdaus ya Allah. Begitupun kami yang hari pada malam ini ya Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung dan mulia. Tidak ada azab kubur kalau meninggal. Mudah-mudahan kami juga satu ketika kalau sudah saat ya Allah. Kami mohon kalau dipanggil kalau boleh bulan suci Ramadan juga ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa la tarhamna wa la khasna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah ala wa kulli mujahid bi'alil ban. Bapak-bapak tidak sepotong kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.